Perang Salib Pertama. Perang Salib merupakan salah satu perang paling terkenal sepanjang sejarah. Karena perang ini memakan korban jiwa yang sangat banyak serta berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Perang ini terjadi antara umat Islam yang didominasi oleh Kesultanan Seljuk melawan seluruh kaum Kristen yang ada di timur maupun di barat, yaitu Romawi bagian barat dan juga Romawi bagian timur, ataupun biasa disebut Bizantium. Terus gimana sih ceritanya? Kok bisa perang salib ini sampai terjadi? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Perang salib ini bermula ketika Kaisar Bizantium pada waktu itu, yaitu Alexius Komnenus I, meminta Paus Urbanus II pada tahun 1095 untuk membantunya. Karena dia merasa kekuasaannya di Asia itu telah diduduki oleh Kesultanan Seljuk. Nah, hal inilah yang dianggap mengancam kekuasaan Imperium Bizantium pada waktu itu. Paus Urbanus II pun menyambut permintaan dari Kaisar Bizantium tersebut, sehingga ia pun berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan di Eropa, karena pada waktu itu hubungan antara Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium sedang tidak baik-baik saja. Nah, demi menyatukan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Barat, pada saat itu Paus Urbanus II pun segera pergi ke pertemuan Dewan Clermont pada tahun 1095. Di sana ia mengajak Romawi Barat beserta masyarakatnya untuk membantu Bizantium melawan kaum muslimin. Nah, demi mendapatkan pasukan yang diinginkan, Paus Urbanus II itu berpidato dengan berapi-api dan menyatakan tentang umat muslim secara berlebihan, seperti misalkan perlawanan mereka selama ini, kemudian mereka dipersulit untuk memasuki kawasan Tanah Suci atau Yerusalem, kemudian banyak peziarah kaum Kristen yang dizolimi. Wah, pokoknya banyak banget berita bohong atau yang dilebih-lebihkan oleh si Paus Urbanus II ini. Alih-alih terpecah karena masalah agama dan politik, ajakan perang dari Paus Urbanus II ini justru disambut oleh kalangan Kristen di Eropa Barat. Nah, dari sinilah sejarah Perang Salib Pertama itu berkobar. Dinamakan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang sedang mereka lakukan itu adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam pada waktu itu. Perang salib ini sendiri terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang gerakan yang pertama dan juga gelombang gerakan yang kedua. Gustave Le Bon, seorang ilmuwan asal Prancis, mengatakan bahwa gerakan ini dipimpin oleh Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa, yang didominasi oleh petani atau pekerja miskin yang terkagum-kagum mendengar pidato Peter tentang pengampunan dosa dan mengira itu adalah jalan keluar dari kemiskinan serta kelaparan mereka yang diderita secara terus-menerus. Nah, sepanjang perjalanan, pasukan Peter ini tuh banyak banget membuat keonaran, seperti melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria. Gerakan ini pada dasarnya tidak memiliki sistem dan keahlian yang memadai, sehingga dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Kesultanan Seljuk pada waktu itu, yang dipimpin oleh Kilij Arselan I. Nah, setelah kalah, mereka akhirnya memutuskan kembali ke Clermont, Prancis. Gerakan yang kedua ini berasal dari wilayah Eropa bagian barat yang dipimpin oleh ada Bohemond dari Taranto, kemudian Hugh dari Vermandois, yang ketiga adalah Raymond dari Saint Gilles,
Dan yang keempat adalah Godfrey dari Bouillon. Gerakan ini jauh lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan yang pertama. Dalam perjalanannya, pasukan salib yang kedua ini tuh jauh lebih banyak melakukan pembantaian dan kerusuhan di sepanjang perjalanan yang mereka lalui. Salah satu rombongan tentara salib lainnya dari Jerman yang dipimpin oleh Count Emicho dikenal sangat kejam. Ia bersama pasukannya itu melewati sebuah wilayah yang bernama Rhineland. Kemudian dia membantai habis seluruh kaum Yahudi yang tinggal di daerah itu di tahun yang sama. Gerakan ini tuh jauh lebih terstruktur dan juga tersistematis dibandingkan gerakan yang pertama yang dipimpin oleh Peter the Hermit. Salah satu taktik perang tentara salib ialah tidak membawa tahanan atau tawanan dan selalu membantai para penduduk dan pedagang muslim yang sudah menyerah. Hal inilah yang menyebabkan Kesultanan Seljuk juga dinasti Abbasiyah pada waktu itu tidak terlalu mengetahui informasi terkait pergerakan pasukan salib pada waktu itu. Ahli sejarah Inggris John Stuart Mill menyebut pembantaian juga terjadi di kota Antioch. Mill mengatakan bahwa orang yang berusia lanjut, anak-anak yang tidak berdaya, dan kaum perempuan yang lemah tidak dihiraukan sama sekali oleh tentara pasukan salib. Bahkan nggak cuma sampai di situ. Ketika pasukan salib ini sampai atau masuk ke daerah Syria, mereka pun banyak sekali melakukan pembantaian kepada penduduk-penduduknya. Membakar buku-buku yang dimiliki kaum muslimin, kemudian menghancurkan bangunan-bangunan masjid-masjid yang ada di sana. Pokoknya semuanya yang dilalui itu luluh lantak dan menyisakan darah yang sangat-sangat banyak. Mungkin dari kita semua ada yang bertanya, terus gimana sih reaksi kaum muslimin, atau minimal bagaimana sih keadaan mereka ketika pasukan salib ini bergerak ingin menyerang mereka? Kondisi kaum muslimin sendiri pada waktu itu adalah sedang tercerai-berai. Di dalam Kesultanan Seljuk sendiri terjadi perebutan kekuasaan antar sultan. Kemudian tidak adanya kesatuan sikap politik di antara kerajaan Islam serta adanya peran kaum Syiah Rafidhah yang mempersulit kaum muslimin untuk melawan pasukan salib pada waktu itu. Akibatnya, ya kaum muslimin tidak memiliki persiapan apapun, tidak memiliki semangat juga untuk melawan pasukan salib karena mereka hanya sibuk bertikai internal mereka sendiri pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya pasukan salib berhasil menaklukkan dan menduduki kota suci Palestina atau Yerusalem pada tanggal 7 Juli tahun 1099 Masehi. Pasukan Godfrey melakukan kekejaman dengan cara pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan, bahkan baik anak-anak maupun orang yang sudah lanjut usia. Bahkan banjir darah itu ada di mana-mana sambil mengikuti kemenangan atau penaklukan yang dilakukan oleh pasukan salib pertama kepada umat Islam. Akhirnya emang cukup tragis sih, karena selain umat Islam itu terpecah belah, mereka juga kalah. Dan yang lebih buruk lagi, mereka semua dibantai habis. Dan mereka dizolimi juga sehingga mereka sangat sulit untuk memasuki kota Yerusalem pada waktu itu. Dan perlu diketahui juga bahwasannya pembantaian ini salah satu pembantaian yang terburuk sepanjang sejarah umat manusia. Nah, lantas apa sih sebenarnya motif atau penyebab perang salib pertama ini itu terjadi? Yang pertama adalah motif agama. Motif agama yang pertama adalah semangat untuk menaklukkan kembali tanah yang mereka anggap suci, yakni Yerusalem atau Palestina, dengan cara menjelek-jelekan kaum muslimin sehingga mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin dengan cara memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah
Paus Urbanus pada waktu itu mengatakan siapapun yang mengikuti perang salib ini akan mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, karena pada saat itu mereka juga sadar mereka banyak sekali melakukan dosa, melakukan perbuatan buruk, sehingga ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan mereka. Kemudian yang ketiga adalah mereka yakin bahwasanya ketika mereka melakukan perang salib ini akan mendapatkan pertolongan atau mukjizat dari Tuhan dan mereka akan dimenangkan dari kaum muslimin. Yang kedua adalah motif politik. Motif politik yang dimaksud di sini adalah mereka ingin menambah tanah atau daerah kekuasaan mereka karena mereka menganggap bahwasanya tanah itu dapat memberikan kekayaan dan kewibawaan serta tahta juga kepada kaum Kristen pada waktu itu. Karena dalam kaidah yang berlaku di sistem feodal di Kristen atau kaum Nasrani pada waktu itu, hanya anak laki-laki yang paling besar yang mendapatkan bagian warisan dari tanah penaklukan tanpa menyisakan untuk anak yang lain. Di sisi lain, adanya keinginan untuk memperluas wilayah pengaruhnya dari Eropa menuju Asia yang dikuasai kekhilafahan Abbasiyah pada waktu itu. Karena orang Eropa merasa tidak puas dan selalu menyimpan dendam kepada pembebasan berbagai wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin di wilayah Kristen sejak 632 Masehi. Selain itu, kita juga paham bahwasanya kaum Kristen ini pernah kalah di Perang Manzikert pada tahun 1071, sehingga ini menjadi motif politik mereka untuk membuat framing bahwa mereka masih hebat dibandingkan kaum muslimin pada waktu itu. Yang ketiga adalah motif sosial. Di abad pertengahan, ada sistem kasta yang membuat kesenjangan sosial begitu terlihat jelas. Kasta yang tertinggi dimiliki oleh ahli agama, ahli perang, dan para cendekiawan. Sedangkan petani menempati kasta terendah dan sering dizolimi. Nah, ini juga menjawab ya, kenapa Peter the Hermit itu gampang sekali merekrut para petani, orang-orang miskin, orang-orang yang dizolimi untuk ikut perang pada perang salib pada waktu itu. Selain itu, Paus Urbanus juga mengatakan bahwasanya ketika mereka mengikuti perang ini, maka kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang-orang miskin atau orang-orang levelnya yang paling rendah itu dihapuskan, sehingga mereka tidak wajib lagi membayar pajak dan lain sebagainya. Dan hal ini pun juga disanggup oleh orang-orang yang di level rendah tersebut, karena ketika mereka mengikuti perang salib ini, mereka sangat menginginkan untuk menang. Karena kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan harta duniawi dan dibebaskan dari berbagai macam belenggu kewajiban yang menyiksa mereka. Di sisi lain, kalau misalkan mereka wafat atau meninggal, mereka juga akan terbebas dari segala macam siksaan dunia yang mereka terima saat itu. Motif ekonomi adalah motif yang terakhir. Dari berbagai sisi menunjukkan jika Eropa pada akhir abad ke-11 Masehi mengalami keterpurukan. Perancis sendiri pada saat itu menghadapi musibah kelaparan yang terjadi di mana-mana. Krisis pangan tersebut benar-benar mengancam sehingga banyak masyarakat terpaksa memakan daunan dan juga rumput-rumputan. Nah, dari perspektif pedagang, mereka menginginkan perang ini dan mengikuti perang ini karena mereka yakin kalau misalkan perang salib ini menang, maka jalur-jalur perdagangan pasti akan aman dari kaum muslimin. Dan juga ketika mereka mengikuti perang ini, pasti mereka akan bertemu dengan teman-teman baru atau orang-orang baru sehingga dapat dijadikan partner bisnis mereka di kemudian hari nanti. Jika pasukan salib menang, tentu jalur tersebut akan terbuka dari yang sebelumnya terhambat, sehingga membuat mereka tidak leluasa untuk berdagang. Jadi begitulah kira-kira kisah dan juga latar belakang perang salib pertama ini. Kalau misalkan ada sejarah atau cerita yang pengen dibahas di channel ini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.